Selanjutnya adalah teknik berpidato. Nah, ada 4 saja yang perlu kalian ingat dalam berpidato. Tekniknya yang pertama adalah impromptu atau spontan. Teknik ini tanpa persiapan. Jadi misalnya ketika kamu datang ke apa ya, ulang tahun temanmu atau acara di rumah temanmu, kemudian tiba-tiba kamu disuruh berpidato oleh pembawa acaranya, maka yang kamu lakukan adalah pidato dengan teknik impromptu atau spontan, karena kamu belum ada persiapan gitu, tiba-tiba disuruh berpidato saja karena ini teman baikmu, kamu disuruh mengucapkan kesan atau pesan untuk temanmu yang sedang ulang tahun, maka kamu sedang menggunakan teknik impromptu atau spontan. Kelebihan teknik ini adalah kamu bisa mengungkapkan isi hatimu tanpa terpaku kepada teks atau catatan yang kamu buat. Itu jadi kamu leluasa. Begitu. Kelemahannya ya mungkin kamu grogi, tidak ada persiapan, atau kalau bacaanmu kurang sehingga kamu bingung mau ngomong apa, mau berbicara apa, begitu. Selanjutnya yang kedua adalah pidato dengan menggunakan naskah atau manuskrip gitu. Jadi pidato ini mungkin yang sering kamu atau sebagian kamu lakukan ketika disuruh atau diminta berpidato menggunakan bahasa Inggris kah atau menggunakan bahasa Indonesia pada saat misalnya latihan di kelas atau upacara, begitu kamu berpidato sambil membaca atau membawa teks gitu, dan kamu berdiri membacakan teks begitu. Itu pidato menggunakan naskah. Tapi jeleknya dari pidato ini adalah kalau kamu tidak memahami betul isi pidatonya, kamu akan betul-betul terlihat seperti orang yang sedang membaca, dan itu tidak bagus sekali. Jelek lah. Kita bukan seperti melihat orang sedang berpidato, tapi lebih melihat orang sedang membaca lembaran kertas. Itu tidak menarik. Oke, selanjutnya adalah metode memoriter atau menghafal. Nah, ini mantap. Ini sebenarnya berkaitan. Misalnya, kamu sudah membuat naskah nih. Sudah membuat naskah, tapi kamu tidak ingin berpidato menggunakan naskah. Akhirnya kamu menghafal semua pidato itu. Nah, itu berarti kamu sedang menggunakan teknik memoriter atau menghafal. Oh, kamu hafal semuanya, kemudian kamu sampaikan dalam pidato. Ketika awal-awal saya belajar berpidato, saya menggunakan teknik ini, menghafal. Jadi saya hafalkan semua. Persiapannya mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum hari H, baru dihafalkan semuanya, baru tampil gitu berpidato. Kelemahannya adalah kalau kamu lupa dengan hafalan kamu, wah kamu bisa terpaku di depan orang dan tidak tahu harus berbicara apa. Itu. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, yaitu pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan ini hakikatnya adalah gabungan, sebetulnya ya, adalah gabungan antara naskah dengan menghafal. Dan mungkin sedikit gabungan spontan gitu ya. Itu ekstemporan. Ekstemporan itu apa? Kamu naik ke atas mimbar pidato dengan hanya membawa catatan-catatan atau poin-poin tertentu yang ingin kamu sampaikan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengingatkan kembali atau menggali kembali memori kamu terhadap hal yang sudah kamu pahami. Gitu. Misalnya kamu ingin berpidato tentang protokol kesehatan. Kamu sudah paham nih, di otak kamu sudah terekam, tapi karena mungkin kamu gugup atau apa, takutnya ada hal yang lupa atau tidak urut berpidatonya, maka kamu tulis. Ini yang sering saya lakukan ketika saya berpidato atau menyampaikan materi, atau ketika saya sedang menjadi pembina upacara. Saya bawa catatan kecil, saya tulis apa saja yang ingin saya sampaikan, kemudian satu-satu saya jabarkan poin-poin itu. Begitu. Jadi ada 4 teknik. Yang pertama adalah spontan atau impromptu, yang kedua naskah, manuskrip, yang ketiga menghafal, yang keempat adalah ekstemporan atau poin-poin.
gitu. Jadi yang perlu kamu ingat ada 4 teknik itu. Selanjutnya yang terakhir, ini terakhir ya. Oke. Materi yang terakhir adalah cara memersuasi. Nah, lagi-lagi yang betul itu mempersuasi atau memersuasi. Nah, kalau asal katanya adalah persuasi, depannya huruf P, kemudian diberikan imbuhan me, maka harusnya memersuasi. Ada 3 cara supaya kamu bisa memengaruhi orang lain atau membuat orang lain terinspirasi dengan pidatomu atau ajakanmu berhasil mengena di hati para pendengarmu. Ada 3 cara yang saya singkat menjadi E2L. Etika, emosi, logika. E2L. Yeah. E2L ya, jangan EL, EL. Jadi keresannya agak tidak sopan. Iya. E2L. Yang pertama etika. Memersuasi menggunakan pendekatan etika dengan cara mengajak pendengar untuk berpikir secara moral atau etika. Contoh, kita seharusnya malu sebagai orang terpelajar tetapi melanggar protokol kesehatan. Seharusnya kita menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalimat tadi yang kamu sampaikan misalnya dalam pidatomu, dengan kata misalnya kita seharusnya malu sebagai seorang pelajar. Nah, malu itu kan bagian dari etika, bagian dari moralitas. Maka dalam hal ini kamu mengajak pendengarmu untuk mengedepankan aspek moralitas sebagai seorang yang terpelajar. Sudah sepatutnya orang yang terpelajar itu menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat yang mungkin kurang terpelajar atau pendidikannya masih belum sebagus kamu misalnya, terinspirasi dengan kamu. Jangan sampai kamu yang terpelajar tapi kamu yang tidak mengenakan protokol kesehatan. Maka itu sudah melanggar etika. Nah, itu cara memengaruhi orang lain atau kamu berpidato persuasif menggunakan cara etika. Itu. Jadi menggunakan rasa malu kah atau dan lain sebagainya. Kemudian emosi. Emosi ini bukan marah-marah ya, itu emosian, enggak. Emosi itu banyak. Emosi itu ada kesedihan, ada ya tadi ada amarah, kemudian ada senang, bahagia. Nah, tinggal kamu pilih, kamu mau mengajak pendengarmu dengan emosi yang bagaimana. Begitu. Nah, di sini saya memberikan contoh, misalnya saya berpidato. Bayangkan jika Anda bekerja sebagai dokter atau salah satu keluarga Anda, petugas kesehatan yang tidak bisa pulang karena harus mengurus pasien yang terus menumpuk. Kerinduan mereka terhadap keluarga dikorbankan karena tidak menjaga kesehatan dalam pandemi. Gitu, pandemi ini. Kita harusnya memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam hal ini pendengar diajak untuk merasakan perasaan para petugas kesehatan. Nah, ini memainkan emosi, empati, ikut kamu mengajak pendengarmu untuk ikut merasakan bagaimana perasaan petugas kesehatan. Nah, itu kamu mengajak orang-orang untuk mengedepankan protokol kesehatan dengan memikirkan nasib para petugas kesehatan. Begitu kurang lebih. Jadi memainkan emosi pendengar supaya pendengar merasa empati, kemudian akhirnya ikut pada ide kamu atau gagasan kamu untuk mengedepankan protokol kesehatan. Begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah logika. Nah, logika ini kamu mengajak atau memengaruhi pendengarmu dengan membuat mereka berpikir dengan logis, dan kamu mengajak mereka berpikir dengan logis itu dengan membacakan data atau fakta yang ada di lapangan. Saya ambil contoh. Setiap hari korban COVID-19 terus bertambah hingga ribuan jumlahnya. Hingga kini telah mencapai 131.000 lebih. Wah ini nolnya kebanyakan. Oke, nanti dihapus.
yang meninggal dunia sudah 5.903 orang. Apakah Anda ingin menambah jumlah tersebut dengan mengabaikan protokol kesehatan? Virus ini nyata dan dapat menyerang siapa saja. Pertambahan korban setiap hari angkanya sudah ribuan. Wah, kalau dibacakan angka-angka seperti ini, pendengarmu pasti langsung takjub, langsung berpikir logikanya gitu. Sehingga terpengaruhi oleh ucapanmu untuk misalnya menjaga kesehatan, mengedepankan protokol kesehatan, protokol COVID-19 gitu. Jadi ada 3 cara. E2L, yang pertama dengan etika. Etika itu mengajak supaya pendengarmu mengajak dengan cara moral. Emosi, membawa pendengarmu merasakan apa yang kamu rasakan. Logika, memberikan data atau fakta. Itu yang bisa Pak Imam sampaikan. Selain penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, pengetahuanmu lebih banyak lagi bisa ditambah dengan membaca buku bahasa Indonesia kelas 9 halaman 34 sampai 37 begitu. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar-keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, berjemur, minum vitamin C, dan olahraga. Lakukanlah apapun yang bisa meningkatkan imunitas tubuhmu. Ya, oke, jadi jangan main HP terus. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.